Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Samsia, NPM 2251020264, Program Studi Perbankan Syariah kelas A semester 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang tata cara memandikan jenazah, mengkafani jenazah, dan menyolatkan jenazah. Yang pertama itu tata cara memandikan jenazah. Yang pertama dimulai dari tubuh bagian kanan. Yang kedua mengangkat kepala jenazah. Angkatlah kepala jenazah hingga mendekati posisi duduk. Lalu tangan mengurut perut jenazah lembut agar kotoran yang ada di perut dapat keluar. Yang ketiga, niat dan mewudukan jenazah. Niat untuk laki-laki dan untuk perempuan itu berbeda. Niat untuk laki-laki nawaitul husla lihadal mayiti lillahi ta'ala, dan untuk perempuan nawaitul husla lihadihil mayitati lillahi ta'ala. Setelah membaca niat memandikan jenazah, wudukan seperti akan melaksanakan salat, kecuali berkumur dan istinsyak atau menghirup air hidung. Kedua hal tersebut dapat diganti dengan menggosok gigi dan lubang hidung jenazah menggunakan jari yang dibungkus kain basah. Yang keempat, membasuh tubuh jenazah. Jika jenazah tersebut laki-laki, basuhlah kepala dan jenggotnya menggunakan busa atau sabun. Kemudian basuhlah bagian kanan tubuhnya. Proses memandikan dimulai dengan menyiram air ke bagian kanan leher, lalu tangan kanan, punggung kanan, dada sebelah kanan, pinggang kanan, paha kanan, betis kanan, dan seluruh kaki kanan. Setelah itu, jenazah dibalik ke sisi kiri dan bagian punggung kanan dibasuh. Selanjutnya, mandikan bagian kiri tubuhnya dengan cara yang sama dan basuh bagian punggung kirinya. Petugas yang memandikan jenazah disunahkan untuk membungkus tangannya dengan kain. Yang kedua, tata cara mengkafani jenazah. Kain kafan untuk mayat perempuan terdiri dari 5 lembar kain putih yang terdiri dari lembar pertama berfungsi untuk menutup seluruh badan, lembar kedua berfungsi sebagai kerudung kepala, lembar ketiga berfungsi sebagai baju kurung, lembar keempat berfungsi untuk menutup pinggang, lembar kelima berfungsi untuk menutup pinggul dan paha. Adapun tata cara mengkafani mayat perempuan yaitu yang pertama, susunlah kain kafan yang sudah dipotong-potong untuk masing-masing bagian dengan tertib. Kemudian, angkatlah jenazah dalam keadaan tertutup dengan kain dan letakkan di atas kain kafan sejajar, serta taburi dengan wangi-wangian atau dengan kapur barus. Yang kedua, tutuplah lubang-lubang yang mungkin masih mengeluarkan kotoran dengan kapas. Yang ketiga, tutup kain pembungkus pada kedua pahanya. Yang keempat, pakaikan sarung. Yang kelima, pakaikan baju kurung. Yang keenam, dandani rambutnya dengan 3 dandanan lalu julurkan ke belakang. Yang ketujuh, pakaikan kerudung. Yang kedelapan, membungkus dengan lembar kain terakhir dengan cara menemukan kedua ujung kain kiri dan kanan lalu digulungkan ke dalam. Yang kesembilan, ikat dengan tali pengikat yang telah disiapkan. Yang ke-10, doa menaburkan pada bedak mayat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin natil ladzi ja'a bil haqqil mayyin. Berbeda dengan tata cara mengkafani jenazah perempuan. Tata cara mengkafani jenazah laki-laki sesuai dengan syariat Islam adalah yang pertama, bentangkan 3 lembar kain kafan yang telah dipotong sesuai ukuran jenazah. Kemudian susun dengan meletakkan kain paling lebar di bagian paling bawah. Tetapi jika kain memiliki lebar yang sama, maka geser kain yang di tengah sedikit ke kanan dan yang paling atas sedikit ke kiri atau bisa juga sebaliknya. Yang kedua, berikan wangian sebanyak 3 kali pada kain kafan sesuai sunnah Rasul. Yang ketiga, siapkan 3-5 utas tali, kemudian letakkan di tepat di bawah kain pada lapisan paling bawah. Yang keempat, persiapkan kafan yang sudah diberi wangian untuk diletakkan di bagian anggota tertentu nanti, antara lain bagian manfaat atau lubang terus, antara lain kedua mata, hidung, kedua telinga, dan kemaluan. Bagian anggota sujud antara lain dahi, kedua telapak tangan, kedua lutut, dan jari-jari kedua kaki. Anggota yang tersembunyi dan persendian antara lain ketiak belakang, kedua lutut, dan belakang kedua telinga. Yang kelima, setelah kain kafan siap seperti anjuran sebelumnya, maka angkat jenazah secara berhati-hati lalu baringkan di atas kain kafan. Tutup bagian anggota
badan tertentu, lalu selimutkan kain kafan selembar demi selembar dimulai dari kain yang paling atas hingga yang paling bawah, lalu ikat dengan tali yang telah disiapkan di bawahnya. Yang ketiga, tata cara menyolatkan jenazah laki-laki dan perempuan. 1. Membaca niat dalam hati. Niat sholat jenazah untuk laki-laki, nawaitu usolli ala hadil mayiti arba'at takbirati fardu kifayati lillahi ta'ala. Niat sholat untuk jenazah perempuan, usolli ala hadil mayitati arba'at takbirati fardu kifayati lillahi ta'ala. Yang kedua, berdiri bagi yang mampu. Ketiga, takbiratul ihram. Dan yang keempat, membaca surat Al-Fatihah. Kelima, takbir kedua dan membaca salawat kepada Nabi SAW. Yang keenam, pada takbir ketiga membaca doa untuk jenazah laki-laki. Yang ketujuh, takbir keempat membaca doa untuk jenazah dan kaum muslim. Dan yang terakhir, salam dan menghadap kanan lalu kiri. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.